Ya pemirsa, Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day di kawasan Jalan Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan hari ini resmi dimulai. Ya, warga menyambut antusias dengan memadati kawasan Kuningan. Tempat aktivitas warga Jakarta minggu pagi kini bertambah luas. Setelah Jalan Sudirman Tamrin, pemerintah Provinsi Jakarta kini memberlakukan Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day di sepanjang kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Warga menyambut antusias dengan berolahraga atau sekedar berrekreasi di akhir pekan. Kawasan Kuningan dinilai potensial untuk Hari Bebas Kendaraan karena dinilai lebih dekat dengan pemukiman warga. Dan seperti apa situasi Car Free Day pagi ini? Sudah terhubung dengan rekan Berliana Mileni bersama juru kamera Muhammad Khoirudin melaporkan langsung dari kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ya, Berli, bagaimana situasi pada pagi hari ini dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya, selamat pagi Nata Ayu dan juga pemirsa. Hari ini ramai sekali di Rasuna Said karena memang bertepatan dengan dibukanya untuk pertama kali Car Free Day di kawasan Rasuna Said Kuningan, Jakarta. Nah, ini juga menyusul dari lokasi Car Free Day biasanya di daerah Sudirman dan juga Tamrin, dan juga disambut antusias oleh masyarakat yang memang hingga pukul 9 pagi ini masih diramaikan oleh masyarakat yang berolahraga begitu ya di kawasan Rasuna Said. Dan juga masyarakat mengungkapkan bahwasannya memang dengan dibukanya kawasan Car Free Day di Rasuna Said ini memudahkan mereka untuk yang rumahnya jauh begitu kalau untuk Car Free Day di kawasan Sudirman ataupun Tamrin. Kemudian Ayu, Nata, juga pemirsa, tidak hanya Car Free Day saja, tetapi tadi juga ada acara pencanangan Hari Ulang Tahun DKI Jakarta ke-499 dan juga deklarasi pilah-pilih sampah. Nah, untuk acara tadi memang dihadiri oleh jajaran menteri seperti Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, kemudian juga Menteri Lingkungan Hidup Zumhur Hidayat, dan juga pastinya dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Rano Karno. Kemudian nanti acara masih akan terus berlangsung hingga pukul 10 pagi nanti, dihadiri oleh banyak bintang-bintang Betawi, kemudian juga ada penampilan dari lenong Betawi, kemudian juga ada pembahasan tentang Jaga Jakarta, yaitu dengan pilah-pilih sampah menuju 5 abad Jakarta. Nah, dengan rangkaian kegiatan tersebut dan juga CFD di kawasan Rasuna Said ini, harapannya dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini tentunya untuk bisa memberikan pilihan yang lokasi yang banyak untuk masyarakat melakukan atau membudayakan hidup sehat di Jakarta ini. Sementara demikian, kembali ke Anda di studio. Ya, terima kasih rekan Berliana Mileni bersama dengan juru kamera Muhammad Khoirudin melaporkan langsung dari Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Bagi Anda yang bingung mau kemana di akhir pekan ini, bisa berkunjung ke pameran Art Jakarta Gardens 2026 di Hutan Kota Pelataran Kompleks GBK Jakarta. Art Jakarta Gardens tahun 2026 merupakan pameran seni di ruang terbuka yang menampilkan perpaduan seni rupa kontemporer dan juga landscape urban. Ada 31 patung dan berbagai koleksi dari 26 galeri seni di Indonesia dan juga Asia yang dipamerkan dalam gelaran ini. Bagi Anda yang tertarik berkunjung, pameran ini masih akan berlangsung hingga besok tanggal 10 Mei hari ini 2026. Pemirsa, PT MNC Digital Entertainment Tbk atau MNC Digital secara resmi memperkenalkan V Plus Short platform mikro drama premiumnya dalam acara peluncuran eksklusif yang diselenggarakan di Hong Kong. Ya, dirancang untuk menjawab kebutuhan audiens mobile first yang terus berkembang. V Plus Short menghadirkan era baru storytelling melalui konten pendek yang imersif dengan perpaduan daya tarik global dan juga pendekatan lokal yang kuat. Mengusung tema Step into the Story, acara peluncuran ini mencerminkan ambisi platform dalam menghadirkan pengalaman menonton yang lebih interaktif dan mampu membangun keterikatan emosional dengan penonton. V
Plus Short menghadirkan drama vertikal berdurasi singkat yang dirancang untuk konsumsi cepat di berbagai aktivitas harian, tanpa mengurangi kedalaman cerita maupun kualitas produksinya. Acara yang digelar di The Peninsula, Hong Kong, dihadiri oleh para tamu terkemuka dari industri media, hiburan, dan komunitas investasi yang memperoleh kesempatan eksklusif untuk menyaksikan deretan konten unggulan yang telah dikurasi oleh V Plus Short. The world is changing. The media consumption is shifting because billions of individuals, young generations, just like you and I, we want to be entertained within seconds, right? And during those limited time, they also want to feel big emotion. And the combination of the right timing and the right emotion is the next opportunity in this digital media. So although today we lead with microdramas because that's what's popular out there in the market, our vision expands a bit broader than that. We aim to globalize local stories through a vertical format. So what does that mean? So we can take any type of genre. We have comedy, action, thriller, romance, whatever live action that is out there, and eventually animation and also reality, and putting that in a vertical format for the world to see. Peluncuran ini menandai langkah penting dalam transformasi MNC digital dari pemain digital domestik menjadi platform konten yang kompetitif di tingkat global. Aplikasi V Plus Short dapat Anda unduh di Play Store dan App Store dan rasakan pengalaman yang mengagumkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi seputar haji. Pemirsa, fasilitas dan kenyamanan jemaah haji selama di fase puncak di Arafah, Musdalifah, dan juga Muna menjadi kunci utama kehusyuan ibadah pada tahun ini. Ya, tim Satgas Operasi Ar-Musna bersama Media Center Haji terus menyisir dan mengevaluasi kesiapan infrastruktur di Arafah dan Mina secara maraton. Menyambut momentum puncak haji, tim Satgas Operasi Ar-Musna bersama Media Center Haji melakukan penyisiran mendalam ke area markas untuk memastikan kenyamanan tamu Allah. Dari lorong-lorong gang antar tenda, kamera pengintai atau CCTV kini terpasang rapat untuk memastikan keamanan jemaah terpantau 24 jam. Memasuki ruang dalam tenda, hamparan karpet tebal menyambut langkah kaki jemaah. Sebelum dilapisi karpet, permukaan tanah gurun pasir Arafah kini telah ditutupi oleh struktur lantai tambahan yang cukup tebal guna memastikan permukaan tetap rata dan menghalau hawa panas dari bawah. Kenyamanan ekstra juga terlihat dari tumpukan kasur busa baru yang nantinya akan digunakan langsung oleh jamaah. Pada saat awal kita melakukan pengecekan progres ya baru sampai mencapai sekitar 60%. Beberapa hari, 1 minggu setelah ini kami cek lagi yang kedua kali ini alhamdulillah sudah sangat luar biasa perubahannya sampai 9% sehingga ya kami optimis dan termasuk dengan tim yang lain juga melihat memang kenyataan demikian progres ini sangat dibuat begitu semangat maksimal lah kita berupaya maksimal untuk bisa lebih sempurna lagi. Progres kami H-5 harus sudah siap 100% dan kelihatannya bisa terwujud. Pemirsa, kehadiran pasar kaget di sekitaran pemondokan jemaah haji Indonesia di Mekah menjadi fenomena unik yang selalu dinantikan setiap tahunnya. Ya, keberadaan pedagang musiman yang menjajakan kuliner khas Nusantara hingga beragam oleh-oleh menjadi pelipur lara bagi jemaah yang merindukan suasana kampung halaman. Ayo, gorengan. Di sini telur, bubur kacang hijau, bubur sum, dadar gulung, onde, kelopor, risol, telur balado, kangkang, ubi ada. Suasana mendadak ramai dan akrab terlihat di pelataran hotel pemondokan jemaah haji Indonesia di kawasan Makkah saat para pedagang mulai menggelar lapaknya.
Dengan fasih berbahasa Indonesia, para pedagang musiman ini menawarkan beragam kebutuhan harian jemaah di pagi hari selepas mereka merampungkan ibadah. Daya tarik utama pasar yakni lapak kuliner yang menjajakan aneka kue basah seperti gorengan hingga bakso panas yang menggugah selera. Tak pelak kehadiran masakan lokal ini terbukti ampuh mengobati kerinduan pada masakan rumahan. Ini menyerupai ya, sudah enggak yang terus jauh rasanya. Tapi ini bakso Indonesia sih, bukan bakso Arab menurut saya. Ini baksonya bakso Indonesia. Jadi ya lumayan mengobati rasa kangen masakan Indonesia. Tak hanya urusan perut, pasar kaget ini juga menjadi surga belanja mini bagi jamaah yang enggan pergi jauh ke pusat perbelanjaan. Beragam cenderamata seperti abaya, peci, perhiasan, hingga kurma dan coklat dijajakan melimpah di lokasi ini. Tradisi tawar-menawar pun berjalan cair layaknya transaksi di tanah air. Normal aja ya. Iya, orang uang di sini kan beda sama di Indonesia. Kemudahan logistik di pasar kaget ini membuat jemaah lebih efisien memanfaatkan waktu mereka fokus beribadah ke Masjidil Haram. Dari Makkah, Arab Saudi, Ika Kusuma, Sindu News TV melaporkan.